Ini pinjol ini maksiat Pak, ini Pak di negara kita. Saya di Komisi 1 sudah wanti-wanti sama Bu Menteri juga waktu itu. Kalau negara tidak bisa menghentikan pinjol, bubar kita Pak. Kalau masalah bank tongol, bank tengil atau kredit-kredit yang apa namanya bunganya melonjak itu, ini kan berbanding lurus dengan ekonomi negara Pak. Ekonomi negara terjun bebas, mereka semakin berkembang biak dan pinjol semakin berkembang biak. Sebagian besar pedagang di pasar itu Pak sudah kecekek sama pinjol. Dan Bapak masih menerapkan aturan 1 sampai 5 untuk BI checking. Mau ngapain? Nggak ada Pak. Coba Pak Menteri silakan komunikasi sendiri. Poin nomor 1 sampai 2 dihilangkan deh. Mengatakan yang asing itu pribumi, yang pribumi itu adalah asing. Mohon yang di sebelah kanan untuk tidak ribut, mohon dikeluar. Yang sebelah kanan saya di belakang, Bapak mohon keluar. Yang belakang keluar. Sore hari ini kita sama. Saya pikir untuk saya lakukan itu ya sudah tepat. Artinya kan negara ini kan pengayom ya, pengayom masyarakat. Jadi kalau misalkan ada program itu ya tolong disesuaikan dengan masyarakat setempat ya, misalkan dengan musyawarah atau menjelaskan secara teknisnya seperti apa. Terus kalau perlu penggusuran itu dilakukan, itu harus menyesuaikan kebutuhan. Misalkan tanah itu kan luas, di situ hanya sebatas normalisasi kali. Kenapa kita harus digusur? Kecuali kalau kita normalisasi kali, terus tempat tinggal kita kok di atasnya, itu kan ya wajib. Hanya itu aja. Oke. Walaupun itu tanah pemerintah ya Pak ya? Walaupun itu tanah pemerintah. Ya. Jadi kan kita kan tinggal di tanah pengairan itu kan hanya pada waktu itu, tanah itu kan kosong. Kita hanya istilahnya menempatin, bukan apa ya, menguasai. Jadi memanfaatkan lahan kosong aja. Memanfaatkan lahan kosong saja, oke. Tidak ada orang di sini yang kebal, yang tidak patuh, tidak bekerja keras untuk bangsa dan negara dan rakyat. Saudara saya beri wewenang, copot segera. Gas, tidak ada orang yang kebal hukum, tidak ada orang yang tidak patuh. Kalau misalnya ada yang kebal hukum, kata Bapak Prabowo itu langsung dicopot dan diapain. Coba Bapak ke OJK aja Pak, karena OJK gini dari dulu masalah-masalah pinjol ini mereka pura-pura tidak tahu aja Pak gitu loh, pura-pura tidak tahu, dan sudah banyak laporan, sudah banyak juga warga. Kalau nggak viral OJK-nya nggak ada gitu loh. Jadi mumpung Pak Prabowo baru dilantik jadi presiden, coba yang Bapak bilangin nggak ada ceritanya yang kebal hukum. Kayaknya OJK dan rombongan pinjol-pinjol mereka itu kayaknya kebal hukum Pak gitu loh. Kayak seakan-akan tidak terjadi apa-apa aja gitu loh. Ya, bahkan yang disampaikan oleh Bung Rocky Gerung tadi aja, beliau menyampaikan, ya kejar siapa itu pelindung di balik pinjol itu, siapa yang mengambil keuntungan di balik pinjol itu gitu loh. Jangan masyarakatnya yang diburu, ya kan? Tapi siapa yang mendapatkan keuntungan, karena memang luar biasa banget gitu loh. Saya mengapresiasi kemarin setelah pelantikan Bapak itu ada satu pinjol yang dicabut, dan habis itu beberapa hari kerja Bapak dan juga sudah ada diberitakan dari adik Bapak juga yang menyampaikan bahwasannya ada 6 juta petani dan nelayan yang akan dihapuskan hutangnya. Dan karena saya lihat juga dalam beberapa berita juga Bapak sedang ada rapat dan menyampaikan tidak ada ceritanya yang kebal hukum. Coba Bapak sama OJK aja Pak, bagaimana perkara pinjol, seperti apa data yang diserahkan oleh OJK, dan coba Bapak cari tahu ke lapangan seperti apa fakta yang sedang terjadi. Ya Pak ya, jangan sampai ada lagi bos pinjol itu yang kabur ke luar negeri. Oke? Ampun po artis, ampun. Baraya kita harus sungkem dulu nih sama empo artis satu ini nih Baraya ya. Karena kan beberapa waktu lalu kan po artis ini kan sempet viral ya, akibat dia ini berpidato dengan sangat epic gitu kan ya, terkait adanya kebijakan penggusuran Bantar Kali yang udah jelas-jelas itu tuh milik Pemda setempat gitu ya.
Nah Baraya, kemarin juga nih Empo artis ini kan diundang sama Gubernur Jawa Barat Akang Deddy gitu ya, terkait gitu kan solusi untuk penggusuran tersebut tuh gimana gitu solusinya. Nah Empo artis ini ditawarin nih uang sejumlah 10 juta katanya tuh untuk sewa selama setahun terlebih dahulu untuk biaya tempat tinggal. Nah yang bikin geramnya nih Baraya ya, intonasi sama nadanya itu agak-agak tinggi, mungkin masih masa-masa puber, atau mungkin kan Empo ini yang satu ini kan Empo artis gitu ya, beda sih sama saya nih yang kalangan rakyat biasa gitu. Jadi kan kalau misalnya kita kan ngomong nih nada rendah gitu kan nih sama Kang Gubernur atau sama Kang Wali Kota atau sama siapapun gitu. Tapi Empo artis ini gitu, dengan pada saat ditanya berapa biaya wisuda, 1 juta doang gitu. Wow doang gitu Baraya ya. Ini kalau misalnya saya nih nyari uang 1 juta aja kan sampai keringet basah mengucur tubuh gitu kan ya. Empo artis ini bilang doang ya, malum sih namanya artis gitu kan, 1 juta mah kecil gitu kan ya. Tapi Empo artis gitu ya, ya udah gitu kalau kata saya mah udah Empo berkarir aja jadi artis gitu kan ya. Udahlah jadi artis aja ya Empo ya. Semangat Empo, semangat Empo. Aku tuh terus terang kasihan sama warga Jawa Barat ketika melihat video ini. Sampai sedemikian rupa ya tetap gak ikhlas mas ya. Ya tetap gak ikhlas kita. Kalau Bapak gak bela Papa, bela Aura gitu loh. Saya merasa kasihan. Ya saya sebagai orang tuanya, sebagai ayahnya, kok tidak bisa menyampaikan sesuatu aja diam di situ. Aku kecewa karena Bapak gak belain anak Bapak. Apalagi melihat Bapak, Ibu, dan anak ini setali 3 uang. Bener kan? Ada cara yang paling mudah Pak, bagaimana mendukung pendapat anak Bapak ini Pak. Bapak berdiri, Bapak bilang, Kang Deddy, saya mohon maaf, sepertinya saya dan keluarga harus segera meninggalkan rapat ini. Terima kasih atas undangannya, sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Bapak ambil istri sama anak keluar dari situ Pak. Kenapa Pak? Bapak nggak lakukan? Karena Bapak takut kehilangan 10 juta per bulan. Karena aku juga baru dapat informasi, ternyata Bapak dan keluarga itu bukan KTP Jawa Barat. Sebenarnya Bapak dan keluarga itu tidak berhak mendapatkan bantuan yang sama seperti sesama warga Jawa Barat. Tapi karena alasan kemanusiaan makanya Bapak masih dipertimbangkan. Padahal Pak, uang yang Bapak dapatkan itu adalah dari pajak warga Jawa Barat. Oh, waktu itu awalnya tuh datang ke sana kan diundang. Saya pikir bakal ngebahas tentang masalah penggusuran. Nggak taunya malah ditembak ke masalah wisuda, dan itu tuh aku nggak ada sama sekali nggak tahu kalau misalnya topik itu bakal ke wisuda. Dihujat sampai sedemikian rupa ya tetap nggak ikhlas mas ya. Ya tetap nggak ikhlas kita. Kalau suruh milih ya mendingan nggak usah. Terus terang mendingan nggak usah. Mendingan nggak usah. Ya, itu terus terang saya pribadi sebagai orang tuanya saya menyesal sekali kenapa di hari itu Aura saya bujuk untuk menemui Bapak Gubernur. Aura bilang sama saya, Pak, kenapa tadi Papa kok nggak bela Papa, bela Aura gitu loh. Saya merasa kasihan. Ya, saya sebagai orang tuanya, sebagai ayahnya, kok tidak bisa menyampaikan sesuatu hanya diam di situ. Pertama kan yang Aura bilang di video itu speak up tentang larangan motor, wisuda, dan juga penggusuran. Ya wajar lah kalau Kang Deddy ngebahas sampai ke situ, ke wisuda. Dan kedua, untuk orang tuanya, saya juga tidak membenarkan menghujat, mencaci maki, ngebully habis-habisan, sampai keterlaluan. Saya juga tidak membenarkan. Tapi di sini ya setiap perkataan kita, setiap perbuatan kita itu kita harus terima konsekuensinya. Apalagi di zaman media sosial sekarang, kita harus berhati-hati lagi dalam berbicara. Ya inilah kita lihat video permohonan maaf oleh Aura. Diri minta maaf kalau misalnya ada salah kata, sikap atau muka saya yang kelihatan gak ada songong, ngeselin, judes. Emang mukanya lahirnya begini. Sama nggak apa-apa loh, bebas aja, gak ada masalah. Makanya bisa segitu masih ngomongnya sekarang suka. Ya nggak apa-apa, kan kritis nggak apa-apa. Jurusan apa sekolahnya? Filsafat Pak. Oh filsafat, ya bagus lah. SMA-nya ada jurusan filsafat? Maksudnya jurusan buat masuk UI. Oh masuk UI-nya filsafat, ya bagus lah. Orang filsafat kan pinter-pinter. Ya
jangan hina orang miskin. Nanti kalau kau mati, orang miskin yang pergi gali kubur. Bukan orang kaya yang kau suruh gali kubur nanti. Orang kaya paling datang sebentar, melayat terus pergi entah kemana. Bukan kau yang dia pedulikan. Aurora, Anda sudah jadi pemenang untuk menegakkan kebenaran. Untuk bicara yang benar di hadapan pemimpin yang zalim. Anjir, di pamunangku na saya baturna nyanyetel atuh jeung si Neng eta mah. Siga anak jeung bapak hiji dua. Tah mun di pawayangan mah anu kieu turunan Dorna teh dua nana. Bisa nggak kali ini KPAI diem dulu aja? Oh, ini ada sponsor gua kagak pengen tuh yang namanya teman-teman gua kali ya. Kagak pengen ngebebanin yang namanya orang tua gitu. Orang tua udah capek nyari duit, lo kita tambahin lagi biar capek gitu. Ya Allah. Lah gua mau nyari sponsor, Neng. Iya. Sebelum sampai hari apa itu, hari hanya acara gua itu di sekolahan, nyari sponsor gua. Zaman gua itu dulu pakai modal sendiri, Bang. Pakai modal sendiri. Nah gua dari sponsor itu, gua sama temen-temen gua dagang. Oh. Gua dagangin itu apa yang jadi sponsor gua jualin itu barang-barang dia. Kalau masalah keberanian gua akuin, masalah keberanian lu buat mengkritik pemerintah cuman udah tahu tujuan, Neng. Iya, lu mengkritiknya bagaimana, asal jangan seplot. Sama gua orang yang paling vokal lagi buat ngeritik pemerintahan. Gua orang paling vokal, gua orang keras kalau ngomong masalah mengkritik yang namanya wakil rakyat. Begitu. Nah terus lu ngomong lagi begini ya. Tapi kan ini gua orang yang begini, saya orang yang begini. Neng, gua sama orang yang kagak gablek apa-apa. Iya. Sama gue orang kagak gablek apa-apa, cuman gue mau mikir, gue mau kagak mau numpang. Gue bertahun-tahun nih, Neng ya, lu kalau pengen tahu bertahun-tahun gue kayak sama bini gue ngontrak, Neng. Gaji gue orang seberapa, bini gue sama, gue gusruk gaji orang seberapa.